Hasrat sepupuku bab 14. Ariel terkekeh kecil setelah Novita pergi dan hal itu membuat Melody mendelik ke arahnya dengan mengerutkan bibirnya. Gimana kalau sampai Kak Novita tahu tentang kita? Ujar Melody mengambil ballpointnya. Pria itu mengulas senyum lalu duduk di samping Melody yang kembali berkutat dengan pekerjaan rumahnya. Enggak kok, kamu tenang aja sayang, jawab Ariel membuat Melody menghela nafas panjang. Udah ah, Mel mau kerjakan tugas, Bang Ariel nggak mau bantu, malahan menghambat. Cakap Melody sambil manyun membuat Ariel gemas lalu mencubit pipi Melody. His, abang nih, sakit. Rengek Melody membuat Ariel terkekeh lagi. Novita yang mendengar langsung menghampiri keduanya. Ariel, ada apa sih? Kamu pasti usil, terka Novita mendekati keduanya. Enggak kok kak, enggak sedikit. Hehehe. Jawab Ariel tertawa kecil membuat Novita menggelengkan kepalanya kemudian melotot ke arah Ariel. Maaf ya dek, abang bercanda. Jawab Ariel lalu membantu Melody mengerjakan tugas sekolahnya. Jangan usil, ayo bantu adeknya. Jangan dijahili terus, ujar Novita lalu keluar dari kamar Melody. Sini abang bantu, kita belajar di bawah aja yuk sambil rebahan. Enggak, itu mah akal-akalan abang aja, bukan belajar. Jawab Melody membuat Ariel terkekeh lagi. Yaudah, di sini deh. Abang serius mau bantu. Jawab Ariel lalu mendekati Melody. Melody menoleh ke arah Ariel yang mengamati semua soal tersebut. Setelah itu dengan cepat Ariel membantunya mengerjakan soal-soal tersebut. Melody tidak menyangka kalau abang sepupunya ini pintar matematika. Percayalah, dia memiliki nilai yang bagus di kampusnya. Kak Novita juga mengatakan kalau Ariel menjadi salah satu siswa terbaik di sekolah SMA-nya. Meskipun bandel, tapi otaknya encer. Kamu ngerti nggak? Nggak ya, dari tadi malahan liatin abang terus. Gimana sih dek kamu? Cakap Ariel membuat Melody terkekeh lalu kembali fokus pada tugasnya. Beberapa waktu berlalu, semua tugas selesai dikerjakan berkat bantuan Ariel. Oh iya, hari ini sama Dwi mau ikut camping ke Bandung. Boleh nggak bang? Tanya Melody setelah selesai merapikan buku-bukunya. Jangan deh, kamu juga di rumah aja dek. Kalau penakut nggak usah ikut. Serkah Ariel membuat Melody membulatkan matanya. Abang, Mel mau ikut pokoknya. Biarpun penakut, tapi beberapa kali Mel ikut camping kok. Ya, tapi sekarang tuh medannya serem loh dek. Jawab Ariel membuat Melody manyun. Ya udah, ikut nanti stand sama abang aja ya. Serkah Melody membuat Ariel terkekeh. Usai itu Ariel kembali ke kamarnya. Sebenarnya ingin tidur bersama seperti malam kemarin. Namun malam ini ada Novita. Ariel masih ingin merahasiakan hubungannya dengan Melody. Langsung tidur ya Mel, ujar Ariel dan dianggukan oleh Melody. Ia sendiri senang karena Ariel kembali ke kamarnya. Bukan apa-apa. Jika sudah berdekatan rasanya susah untuk lepas. Ia sendiri tak bisa mengontrol diri dan malah terhanyut dalam hasrat sepupunya itu. Melody merebahkan tubuhnya di ranjang. Ia meringkuk memeluk guling mengingat apa yang terjadi barusan. Kedekatannya dengan Ariel seperti sebuah magnet yang terus menarik. Sedangkan ia tidak bisa menghindarinya. Semua memang terkesan gila, tapi candu dan terasa begitu indah. Entah sampai kapan mereka berdua seperti ini. Apakah semua akan berakhir saat ia pergi ke Amerika? Atau sampai semua terbongkar oleh om dan tantenya? Melody memejamkan matanya lalu bersiap untuk pergi ke alam mimpi. Beberapa kali ponselnya berdering, namun pemilik benda PP itu sudah terlelap dalam mimpi. Alisa menghubungi Melody untuk memberitahu bahwa bulan depan ia bisa tinggal bersama Nico, karena sang kakak sudah membeli rumah yang cukup besar. Nico mengatakan kalau Melody boleh tinggal dengannya. Melody tidak perlu sungkan dengan kakak iparnya lagi karena rumah itu memiliki banyak kamar, tidak seperti di apartemen. Namun entahlah Melody mau atau tidak. Waktu sudah pagi. Melody terbangun dan langsung mengecek ponselnya. Terlihat satu panggilan tidak terjawab dari sang ibu. Lekas Melody kembali melakukan panggilan, namun tidak bisa. Sepertinya ponsel Alisa belum aktif. Gegas Melody beranjak dari ranjang, waktu menunjukkan pukul 5:30.
Lekas Melodi masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia harus segera bersiap-siap. Nanti sianglah ia kembali hubungi sang ibu. Melodi keluar dari kamar sudah rapi dengan seragam sekolah. Ia melangkah turun menapaki tangga. Terlihat Novita sudah berada di meja makan sendirian. Ia juga sudah rapi dan sepertinya hendak pergi. Ayo Mel, sarapan, ajak Novita mengulas senyum. Ya kak, Bang Aril belum keluar, tanya Melodi duduk di hadapan Novita. Sepertinya belum, dia memang susah banget bangun pagi. Gimana mau memimpin perusahaan? Bangun aja susah, jawab Novita membuka laptop sambil mengunyah sandwichnya. Dia itu kan kelak akan menjadi pemimpin perusahaan, sementara kakak akan menjadi seorang istri dan tidak bisa sepenuhnya membantu jika sudah berkeluarga. Kak, katanya mau lanjut S2 di Amerika. Tanya Melodi memindai wajah Novita yang seperti tengah terburu-buru. Ya, kemungkinan tahun depan kalau tidak ada hambatan. Ya sudah Mel, kakak berangkat dulu, ujar Novita lalu pergi meninggalkan meja makan. Melodi termenung mengingat ucapan Novita. Bukankah sebelumnya tahun ini ia berencana melanjutkan S2-nya, tapi kenapa ditunda sampai tahun depan? Melodi bangkit dari duduknya untuk membangunkan Aril. Sebentar lagi ia berangkat sekolah. Ia pergi sendiri atau bagaimana? Lekas Melodi naik ke atas tangga menuju kamar Aril. Bang, seru Melodi di depan kamar Aril. Namun tidak ada jawaban. Apa Aril belum bangun? Melodi mendorong pintu yang tidak terkunci. Terlihat Aril sudah tidak berada di ranjang. Melodi masuk ke dalam kamar menghampiri ranjang yang masih berantakan. Lekas Melodi merapikan selimut dan bantal yang berantakan. Mel sayang, seru Aril menyembul keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Pria itu mengulas senyum melangkah menghampirinya. Abang kok baru bangun? Mel udah mau berangkat, ucap Melodi menghindari saat Aril hendak merengkuh tubuhnya. Basah kali bang, sergah Melodi membuat Aril memanyunkan bibirnya. Mel tunggu cepat ya di depan. Atau Mel berangkat duluan, tambah Melodi sambil memundurkan tubuhnya saat Aril kembali menghampiri. Tunggu di sini aja Mel. Abang sebentar kok, jawab Aril meraih tangan Melodi hingga membuat Melodi terkesiap saat Aril mendudukannya di ranjang lalu mengungkungnya. Aril memindai wajah cantik sepupunya itu. Bibir yang selalu membuat hasratnya bangkit. Bang, serga Melodi menutup bibir Aril yang hendak menciumnya. Nanti kesiangan bang. Aril terkekeh kecil lalu mencium pipi Melodi singkat. Oke, tapi nanti siang pergi sama abang ya. Kemana? Bersambung. Hasrat sepupuku bab 15. Melodi memperhatikan Aril yang beberapa kali menguap. Entah tidur jam berapa semalam. Sore ini tante dan omnya akan kembali pulang ke Jakarta setelah beberapa hari di Bandung. Bang, semalam tidur jam berapa? Kok kelihatannya ngantuk banget sih? Tanya Melodi membuat Aril menoleh sekilas lalu kembali menyetir. Malam gak bisa tidur dek. Ingat sama kamu terus. Jawab Aril membuat Melodi tertekun sejenak. Benarkah seperti itu? Yang bener aja, abang pasti main PS kan? Enggak Mel, beneran. Abang semberin kamu tapi pintunya dikunci. Abang jadi gak bisa masuk. Semalam Melodi memang mengunci pintu kamarnya. Itulah yang Melodi cemaskan. Aril masuk ke dalam kamarnya lagi. Abang tidur jam 1, itu juga maksa. Nggak tahu Mel, nanti malam jangan dikunci ya kamarnya. Catus Aril membuat Melodi termangu sendiri. Tapi bang, gimana kalau tante sama om tahu soal itu? Lagian apa nggak apa-apa kamu tidur sama aku. Jangan aneh-aneh ya bang. Jalan kita masih panjang, jawab Melodi membuat Aril terkekeh. Ya deh, abang tahu, cuma cium aja kok, jawab Aril menarik tengkuk leher Melodi lalu mengecup bibirnya singkat, membuat Melodi terkesiap lalu gegas menarik tubuhnya. Abang lagi nyetir juga, ujar Melodi mengerucutkan bibirnya. Namun Aril malah tertawa kecil. Enggak apa-apa Mel, nanti abang masuk diam-diam kalau mereka udah tidur.
Pagi-pagi sekali abang keluar deh, ucap Aril kembali fokus pada pembicaraan mereka berdua. Enggak, nanti abang macam-macam. Mel nggak mau buat masalah kalau sampai kepergok. Gimana? Itu urusan abang, Mel. Aril kekeh dengan keinginannya, sedangkan Melody enggan membuat masalah jika sesuatu terjadi dengan mereka. Tahu sendiri kalau sudah berduaan salah satunya tidak bisa menahan diri. Melody memilih diam, tidak menjawab penuturan Aril. Percuma saja karena Aril pandai mengelak. Tak beberapa lama mereka sampai di depan gerbang sekolah. Aril langsung menahan tangan Melody saat ia hendak keluar dari mobil. Lekas Aril memangku wajah Melody lalu menciumi wajah Melody hingga gadis itu memejamkan matanya dengan paksa. Abang, ucap Melody mendorong tubuh Aril perlahan. Melody memanyunkan bibirnya lalu melipat kedua tangannya di dada. Kan udah kesepakatan kita kayak gitu pas mau pisah. Melody membuang nafas kasar lalu memalingkan wajahnya. Kamu marah dek, jangan sampai absen ya hari ini. Abang serius loh, cetus Aril membuat Melody menoleh ke arahnya. Abang cinta dek sama kamu dan rasanya nggak mau jauh. Sebentar aja tuh rasanya keinget terus, cakap Aril membuat Melody termangu. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi Aril. Intinya ia tidak mau membuat masalah. Bisa saja keluarganya berselisih karena hubungan mereka berdua. Mel masuk ya bang, sebentar lagi bel. Aril mengangguk lalu mendekap erat Melody sejenak. Nanti abang jemput ya. Melody mengangguk lalu turun dari mobil. Tepat dekat pos Rini dan Dwi sudah menunggu Melody. Mereka sedikit heran karena cukup lama Melody di dalam mobil. Hei Mel, abang lo nggak turun? Tanya Rini melambaikan tangannya. Enggak, ada kelas pagi katanya buru-buru. Jawab Melody mengulum senyum lalu merangkul pundak Dwi. Kata Bang Aril kalian boleh ikut. Jawab keduanya kompak dengan girang. Yaudah nanti siang kita belanja yuk, gimana? Besok deh biar agak dekat waktunya, jawab Melody sebab sore ini Aril mengajaknya pergi entah kemana. Yaudah kalau gitu, jawab Rini ketiganya berjalan ke koridor sekolah. Beberapa siswa laki-laki mencuiti namun mereka acuh. Rini dan Dwi sudah punya pacar, malah mereka pacaran dengan pria dewasa yang sudah bekerja. Alasannya berduit. Jadi nggak rugi kalau mereka minta cium, minta belanja. Hehehe, izin sama pacar kalian, ujar Melody duduk di kursi. Yalah Mel, orang weekend ini tuh abang Kevin keluar kota, jawab Dwi. Bastian ada, cuma biarin aja deh, paling nongkrong sama temennya, jawab Rini yang duduk di depan Melody. Melody tertegun mengingat percakapannya dengan Aril. Benarkah pria itu mencintainya? Bagaimana kalau itu cuma sekedar obsesi karena sebuah hasrat? Kenapa Mel? Tanya Dwi memperhatikan Melody. Enggak, jawab Melody lalu fokus pada guru yang masuk ke dalam kelas. Beberapa waktu berlalu, tak terasa tiba jam pulang. Melody bersiap keluar dari kelas bersama kedua sahabatnya. Terlihat Revan melewati kelasnya seorang diri tanpa Yulia. Namun Melody acuh tak peduli dengan keberadaan pria itu. Saat di kantin juga Melody bersikap cuek. Ketiganya berjalan di koridor sekolah. Terlihat Aril sudah menunggunya di depan gerbang sekolah. Pria itu berdiri bersandar pada mobil membuatnya nampak cool. Cakep banget abang lo, gue juga mau Mel. Rela deh putus dari Bastian, ujar ini membuat Melody tertegun. Ia tidak tahu apa saja yang sudah terjadi dengan mereka berdua. Aril melempar senyuman saat Melody dan kedua sahabatnya ketika perempuan itu melangkah menghampirinya. Lekas Aril membuka pintu mobil untuk Melody. Ia hendak mengajak Melody pergi ke pantai. Langsung pulang ya gue, ujar Melody pada keduanya. Oke, hati-hati ya Bang Aril, ucap Rini sok manis di depan Aril. Pria itu kembali melempar senyum lalu masuk ke dalam mobil. Lekas Aril menyalakan mobilnya membuat Melody tertegun sendirian. Tidak ada cium seperti keinginannya. Bukan Aril menjaga jarak dari kedua sahabatnya Melody. Udah makan belum? Tanya Aril mengusap kepala Melody membuat Melody terpejam sejenak. Udah tadi waktu istirahat bang, jawab Melody menatap wajah tampan abangnya itu. Mobil itu berhenti di depan lampu merah. Lekas pria itu memangku wajah Melody lalu mencium bibir Melody singkat membuat gadis itu terbeku
seketika. Melody pikir Ariel lupa, tapi ternyata enggak. Pria itu hanya menunda waktu saja. Ariel mengulas senyum lalu mencium pipi Melody sedikit lebih lama, sembari tangannya bergerak ke arah dada. Ariel terkekeh lalu kembali melajukan mobilnya karena lampu kembali hijau. "Kita mau kemana bang?" tanya Melody saat Ariel membawa jauh mereka dari jalan menuju rumah. "Pantai sayang." Kamu lebih suka pantai atau gunung?" tanya Ariel menoleh sekilas. "Dua-duanya suka," jawab Melody meski sebenarnya ia takut ketinggian, tapi gunungan menjadi hal yang ingin ia datangi. Melody lupa hendak menghubungi sang ibu. Alisa sendiri sudah menyuruh Niko untuk menyampaikannya langsung pada Melody nanti. Sang ibu kini sibuk, ia membuka restoran seafood di negara itu, hingga ia belum sempat menghubungi putrinya lagi. Namun Alisa sudah meminta Niko untuk melihat keadaan adiknya nanti. Bersambung.